Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muhtawatu Sofiah dari Prodi Sejarah Peradaban Islam NPM 1961020008. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah bahasa sumber yang diampu oleh Bapak Aan Budianto. Soal yang pertama itu, mengapa sering terjadi perbedaan interpretasi sumber dalam penulisan? Jawabannya itu, yang pertama itu tentang kepentingan. Sejarawan memiliki kepentingan bersifat pribadi atau kelompok saat menuturkan sejarah. Kepentingan pribadi cenderung ditonjolkan saat seseorang menulis biografi. Yang kedua, kelompok budaya. Perbedaan latar belakang kelompok sosial akan memberikan perbedaan dalam penulisan sejarah. Yang ketiga, perbendaharaan pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki sejarawan akan mempengaruhi kisah sejarawan. Pengetahuan yang dimaksud meliputi pengetahuan fakta dan pengetahuan dari ilmu pengetahuan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Sumber dan data sejarah yang lengkap tidak banyak bermanfaat apabila gaya bahasa sejarawan dimengerti. Sejarawan harus bisa merekonstruksi fakta sejarah, kemudian menyusun dalam bentuk cerita sejarah yang mudah dipahami orang lain. Yang kelima itu nilai-nilai. Nilai-nilai yang dimiliki sejarah akan mempengaruhi penuturan sejarah. Nilai-nilai itu bersumber dari agama, etika, moral, dan nasionalisme. Untuk soal yang kedua itu, bagaimana peran para penerjemah kitab-kitab berbahasa Arab, bahasa di Nusantara, dalam penyebaran agama Islam di Nusantara? Jawabannya itu, pada era tahun 80-an, para aktivis di Islam kampus itu tuh banyak merasa terbantu dengan hadirnya buku-buku atau kitab-kitab Arab yang diterjemahkan di Nusantara. Mereka bisa belajar tentang Islam melalui buku-buku tersebut. Kemudian banyak sekali buku-buku terjemah yang berisikan pengetahuan dasar keislaman seperti tema tentang sholat, puasa, zakat, haji, dan panduan akhlak, dan masih banyak lagi. Dan hal ini tentu sangat memudahkan bagi umat muslim melakukan penyebaran agama Islam, karena dari buku-buku itulah bisa menjadi media pendidikan bagi komunitas pembaca muslim maupun orang-orang yang ingin mempelajari agama Islam. Untuk soal yang ketiga itu, bagaimana keberadaan manuskrip bangsa Indonesia yang masih ada di beberapa perpustakaan di negara-negara barat. Salah satunya 26.000 manuskrip bangsa Indonesia yang masih tersimpan di perpustakaan Leiden. Menurut saya, sangat disayangkan ya, dengan adanya 26.000 manuskrip bangsa Indonesia yang berada di perpustakaan Leiden, karena di Indonesia sendiri hanya menyimpan sekitar 10.300 manuskrip kuno, yang artinya dokumen penting yang kini berada di Leiden itu hampir 3 kali lipat lebih banyak dibanding yang berada di tanah air sendiri. Sehingga untuk belajar mengenai sejarah negeri sendiri, orang-orang yang di tanah air itu harus datang ke negeri orang. Mungkin jawaban itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.